I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian kemampuan mendengar. Kemampuan adalah sesuatu yang benar-benar dapat dilakukan oleh seseorang. Sedangkan mendengar adalah materi pertama dalam Dustur Undang-Undang Sistem Ajaran Islam yang syarat dengan makna bimbingan dan pengarahan. H.G. Tarigan dan Zago Tarigan dalam Astawan menyatakan keterampilan berbahasa meliputi 4 aspek, yaitu yang pertama, keterampilan mendengar untuk memahami bahasa yang digunakan secara lisan. Yang kedua, keterampilan berbicara untuk mengungkapkan diri secara lisan. Yang ketiga, keterampilan membaca untuk memahami bahasa yang diungkapkan secara tertulis. Dan yang keempat, keterampilan menulis untuk mengungkapkan diri secara tertulis. Menurut Abdul Wahab Roshidi, mendengar merupakan kemampuan yang memungkinkan seorang pemakai bahasa untuk memahami bahasa yang digunakan secara lisan. Kemampuan mendengar merupakan bagian yang penting dan tidak dapat diabaikan dalam pembelajaran bahasa, terutama bila tujuan penyelenggaraannya adalah penguasaan kemampuan berbahasa secara lengkap. Baik, materi selanjutnya yaitu tujuan mendengar. Adapun tujuan mendengar menurut klasifikasinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan fakta. Mendapatkan fakta dapat dilakukan melalui penelitian, riset, eksperimen, dan membaca. Cara lain yang dapat dilakukan adalah mendengar melalui radio, tape recorder, TV, dan percakapan. Yang kedua, menganalisis fakta. Fakta atau informasi yang telah terkumpul dianalisis dan kaitannya harus jelas pada unsur-unsur yang ada, seperti sebab akibat yang terkandung di dalamnya. Apa yang disampaikan penyimak harus dikaitkan dengan pengetahuan dan pengalaman penyimak dalam bidang yang sesuai. Yang ketiga, mendapatkan inspirasi. Mendapatkan inspirasi dapat dilakukan dalam pertemuan ilmiah atau jamuan makan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan ilham. Penyimak tidak memerlukan fakta baru. Mereka yang datang diharapkan dapat memberikan masukan atau jalan keluar berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Yang keempat, menghibur diri. Para penyimak yang menghadiri pertunjukan sandiwara atau musik datang untuk menghibur diri. Mereka itu umumnya adalah orang yang sudah jenuh atau lelah sehingga perlu menyegarkan fisik dan mental agar kondisinya pulih kembali. Baik, selanjutnya saya Ayu Anastasia Umar. Di sini saya akan melanjutkan materi. Pengertian kemampuan berpikir krisis. Pengertian berpikir krisis dikemukakan oleh banyak pakar. Beberapa pakar diantaranya yaitu yang pertama, menurut Beyer, Fils-May 2008, halaman 56, berpikir krisis adalah sebuah cara berpikir disiplin yang digunakan seseorang untuk mengevaluasi validitas sesuatu atau pernyataan-pernyataan, ide-ide, argumen, dan penelitian. Yang kedua, menurut Craven dan Paul serta Angelo, Fils-May 2008, halaman 56, memandang berpikir krisis sebagai proses disiplin cerdas dari konseptualisasi, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi aktif, dan berketerampilan yang dikumpulkan dari atau dihasilkan oleh observasi, pengalaman, refleksi, penalaran, atau komunikasi sebagai sebuah penentu menuju kepercayaan dan aksi. Berdasarkan pengertian keterampilan berpikir krisis di atas, maka dapat dikatakan bahwa keterampilan berpikir krisis merupakan keterampilan berpikir yang melibatkan proses kognitif dan mengajak siswa untuk berpikir reflektif terhadap permasalahan. Berpikir krisis melibatkan keahlian berpikir induktif seperti mengenali hubungan, menganalisis masalah yang bersifat terbuka, menentukan sebab dan akibat, membuat kesimpulan dan memperhitungkan data yang relevan. Sedangkan keahlian berpikir deduktif melibatkan kemampuan memecahkan masalah yang bersifat spesial logis, silogisme, dan membedakan fakta dan opini. Selanjutnya itu masuk pada indikator kemampuan mendengar dan berpikir kritis. Yang pertama itu ada indikator kemampuan mendengar.
Menurut Suhartin bahwa indikator yang menjadi hal-hal pokok atau indikasi dalam mendengarkan itu ada 4. Yang pertama, motivasi. Agar dapat membaca dan mendengarkan yang baik, perlu membangkitkan minat atau motivasi masing-masing. Yang kedua itu perhatian. Perhatian adalah pemusatan jiwa pada sesuatu hal. Yang ketiga itu ada keaktifan jasmani. Badan yang kuat lagi sehat terdapat jiwa yang sehat pula. Artinya, jika badannya seseorang lagi sakit atau kurang fit, maka minat baca dan mendengarkan hilang atau berkurang. Misalnya sakit gigi. Nah, di sini jiwa kita dalam keadaan sakit, maka minat baca kita maupun mendengarkan sesuatu itu akan berkurang atau hilangnya konsentrasi kita karena adanya sakit gigi, sehingga sehat jasmani mempengaruhi keaktifan dalam mendengarkan. Yang keempat itu ada ulangan. Semakin seseorang mengulang-ulang mendengarkan, maka pesan yang didengar akan lebih masuk ke ingatan. Yang kedua, indikator kemampuan berpikir kritis. Adapun indikator kemampuan berpikir kritis menurut RH Ennis yang dikutip Rifa Ratmasari tahun 2010 halaman 29 sampai 32 terdiri atas 12 komponen. Yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, menganalisis argumen. Yang ketiga, menanyakan dan menjawab pertanyaan. Yang keempat, menilai kredibilitas sumber informasi. Yang kelima, melakukan observasi dan menilai laporan hasil observasi. Yang keenam, membuat dedukasi dan menilai dedukasi. Yang ketujuh, membuat induksi dan menilai induksi. Yang kedelapan, mengevaluasi. Yang kesembilan, mendefinisikan dan menilai definisi. Yang kesepuluh, mengidentifikasi asumsi. Yang kesebelas, memutuskan dan melaksanakan. Dan yang terakhir itu yang ke-12, berinteraksi dengan orang lain.